Perkenalkan, nama saya Feralda Kaunang, NIM 2205360 dari kelas 1 MB6, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D4 Manajemen Bisnis. Kali ini saya akan mempresentasikan materi topik 2 mengenai perusahaan dan bentuk perusahaan. Pengertian perusahaan menurut ahli ekonomis adalah bentuk kerjasama atau faktor-faktor produksi untuk menciptakan barang baru, kegunaan baru dengan tujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Penggolongan perusahaan dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, penggolongan menurut teknis ekonomis. Yang kedua, penggolongan menurut cara atau proses produksi. Yang ketiga, penggolongan menurut yuridis ekonomis. Perusahaan perseorangan juga memiliki kebaikan, yaitu mudah membentuk dan membubarkannya, serta semua keuntungan jatuh ke tangan pemilik. Perusahaan persekutuan adalah kerjasama antara beberapa orang untuk mencari laba. Masing-masing anggota persekutuan itu bertanggung jawab secara pribadi terhadap kewajiban usaha persekutuan. Perusahaan persekutuan juga dibedakan ke dalam. Yang pertama, firma adalah suatu persekutuan antara 2 orang atau lebih. Yang kedua, perusahaan komanditer adalah perusahaan untuk menjalankan usaha di mana terdapat anggota-anggotanya sekutu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perusahaan. Pengertian perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan di mana modal usaha diperoleh dengan mengeluarkan surat giro atau saham yang sama besar dan tiap persero memiliki 1 atau lebih. Struktur organisasi PT. Yang pertama, Dewan Komisaris bertugas mengawasi segala tindakan direksi dan menjaga agar tindakan direksi tidak merugikan perusahaan. Yang kedua, Dewan Direktur yang bertugas mengurus harta kekayaan PT, memudahkan usaha PT, dan mewakili PT di dalam dan di luar perusahaan. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Contoh-contoh perusahaan BUMN. Yang pertama, PT Pertamina. Yang kedua, PT Kimia Farma Tbk. Yang ketiga, PT Garuda Indonesia. Yang keempat, PLN atau Perusahaan Listrik Negara. Yang kelima, PT Kereta Api Indonesia. Badan Usaha Umum atau Perum adalah BUMN yang modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Contoh Perum yang pertama, Perum Damri, yang kedua Perum Bulog, yang ketiga Perum Pegadaian. Pengertian koperasi adalah perkumpulan orang-orang atau badan hukum untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan lahiriah anggotanya. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang menanam modalnya di luar negeri, sedangkan manajemennya masih diatur secara langsung oleh negara induknya. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih.